salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, hadisil qudsi, bismillahirrahmanirrahim, as-sawmu li wa ana azibi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, awalan mari kita panjatkan rasa puji-pujian kita dan kebersyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah putus, tidak pernah lalai, selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kita bisa merasakan siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Siang hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah. Siang hari ini kita diberikan kesanggupan oleh Allah, sehingga mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci ini untuk beribadah. Tentunya kita mengharap mudah-mudahan ibadah kita ini menjadikan Allah ridho kepada kita. Sholawat serta salam kami sanjungkan kepada Rasulullah SAW, Rasul yang selalu kita nantikan syafaatnya di surga di kelak dunia. Sidang Jumat yang berbahagia, kesempatan yang baik ini, suasana ini menghadap satu arah, niat yang sama, tepat sekali kalau kita niat untuk meningkatkan tingkat ketakwaan yang sudah kita miliki. Tentunya dengan sebenar-benarnya takwa, ittaqullah haqqa tuqatih. Karena kita yakin bahwa dengan takwa yang kita miliki itulah mampu mengantarkan untuk mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia sekarang ini maupun di akhirat kelak. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini khatib menyampaikan judul khutbahnya, puasa ini milik siapa? Judul tersebut ilhami satu hadis qudsi yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia, tidak terasa bahwa sekarang ini kita posisi sudah di akhir bulan suci Ramadan. Sudah pos yang ketiga yang sering kita dengar lewat penceramah-penceramah ustazah, para kiai, bahwa Ramadan ini dibagi 3 fase. Pertama rahmah, 10 hari yang kedua maghfirah, dan 10 hari yang ketiga adalah kuminan. Sekarang kita posisi sudah di akhir Ramadan, di 10 hari yang terakhir. Kita menahan makan, menahan minum di siang hari selama 1 bulan. Sebenarnya ini milik siapa? Kepunyaan siapa? Allah SWT sudah mengklaim lewat hadis qudsi, as-sawmu li wa ana azibi. Puasa itu milikku, kata Allah, dan saya lah yang memberikan balasan. Jadi kita menahan makan dan menahan minum di siang hari selama 1 bulan penuh di bulan puasa ini bukan milik kita, tapi miliknya Allah. Dan Allah lah yang memberikan balasan. Kita tidak terlibat. Kita yang hadir di masjid ini, kualitas balasan yang Allah berikan belum tentu sama. Karena banyak sekali tipe-tipe ibadah puasa yang dilakukan oleh hamba Allah ini. Ada yang orang ibadahnya nyaris tidak ketemu sinar matahari, habis sholat subuh tidur, bangun-bangun zuhur
habis sholat zuhur tidur lagi, bangun asar, habis sholat asar nanggung, bangun lagi, tidur lagi, kemudian bangun maghrib. Ada orang yang tipe ibadah puasanya ngerupi bro. Kalau ditanya temannya lama banget ngobrolnya, ya nunggu maghrib. Banyak sekali tipe orang yang beribadah puasa, sehingga kualitasnya belum tentu sama, padahal sama-sama menahan makan dan menahan minum. Tidak semuanya berbahagia. Ini pompom masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk membuat ibadah puasa kita berkualitas. Karena yang diperintahkan oleh Allah untuk ibadah puasa tidak hanya manusia. Banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ayat-ayat kauniyah. Hamba Allah, makhluknya Allah banyak yang diperintahkan Allah. Kita lihat misalnya ulet, kita lihat wujudnya, kita geli dan tidak mau melihatnya, tidak mau memegangnya. Tapi ulet itu mempunyai keinginan yang luhur, mempunyai keinginan yang sangat tinggi, kepingin bisa terbang di mana-mana. Yang untuk mengantarkan ulet itu bisa terbang kemana-mana adalah puasa. Diperintahkan Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Tidak makan, tidak minum waktu yang ditentukan, maka ulet itu bisa pecah. Proses menjadi kepompong, dan kepompong itu kemudian keluar kupu-kupu. Makhluk yang hina seperti itu kemudian bisa menjadi makhluk yang disenangi oleh manusia, bisa terbang kemana-mana sesuai keinginan dia. Itu karena diperintahkan Allah untuk beribadah puasa. Tentunya kalau ulet itu ibadah puasanya tidak berkualitas, maka ulet itu tidak akan bisa menjadi kupu-kupu. Karena ibadah puasanya ulet itu adalah berkualitas, maka ulet itu bisa menjadi kupu-kupu, bisa terbang kemana-mana apa yang diharapkan. Ini disebut Allah dalam ayat-ayat kauniyah. Kita juga begitu, dari awal Ramadan sampai sekarang, yakin dan ibadah puasa kita berkualitas, yang akan mengantarkan kita apa yang kita inginkan. Nanti kita akan bisa lihat akhir Ramadan, karena disitulah akan menentukan kualitas dan tidaknya ibadah puasa kita. Kalau ibadah puasa kita berkualitas di hadapan Allah, maka keinginan-keinginan yang kita harapkan pasti akan dikabulkan oleh Allah, pasti akan diberikan oleh Allah. Kalau ibadah puasa kita tidak berkualitas, maka tidak punya arti apa-apa. Selama satu bulan menahan makan dan minum, tidak punya arti apa-apa, tidak pengaruh terhadap apa keinginan kita. Tidak cuma yang berbahagia. Ayam juga begitu, diperintahkan Allah untuk berpuasa. Ketika dia habis nelur, nangis sedih dia karena anaknya bulat tidak sama dengan induknya, diperintahkan Allah untuk berpuasa. Ketika waktu yang ditentukan, ayam itu tidak makan, tidak minum, yang sudah ditentukan, maka anaknya yang bulat itu pecah, keluar seperti induknya. Kalau ayam itu puasanya tidak berkualitas, maka telur itu tidak akan pecah, tidak akan netes. Karena ayam itu berkualitas puasanya, maka anaknya yang cangkangnya keras, bulat itu kemudian bisa pecah dan keluar seperti induknya. Tidak cuma yang berbahagia. Ini adalah bahan evaluasi kita, bahan perenungan kita. Masih ada waktu. Masih ada waktu kita bisa komunikasi dengan Allah, memperbaiki apa yang kita buat, apa yang kita lakukan agar supaya ibadah puasa berkualitas. Tinggal sisa waktu ini adalah kita kawal sholat tarawih kita, qiyamul lail kita adalah kita jaga betul
kita kawal, jangan sampai ada yang bolong, jangan sampai ada yang tidak ikut qiyamul lail. Kemudian kita juga tadarus sarana komunikasi dengan Allah. Kita baca Al-Quran, masih sisa waktu ini. Sekarang ini sudah berapa juz yang kita baca, sudah berapa ayat surat yang kita baca, sebagai sarana kita komunikasi dengan Allah untuk mengantarkan ibadah puasa kita berkualitas. Ini jemaah yang berbahagia. Juga kita kepedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan. Ini kita tidak tunggu harus kita kaya dulu, banyak uang dulu, tidak. Tapi bagaimana kepedulian kita terhadap sesama, ibadah sosial ini. Masih ada waktu ini kita untuk perbaikan agar supaya ibadah puasa kita berkualitas. Tidak cuma yang berbahagia. Intinya adalah kita kawal betul sisa-sisa waktu ini. Jangan sampai ada waktu sedetik pun yang hilang tanpa berarti. Harus memperbanyak zikir, apa saja yang kita zikirkan untuk mengantarkan kita bisa dekat dengan Allah, agar supaya ibadah kita di hadapan Allah berkualitas. Karena kalau ibadah puasa kita berkualitas, maka apapun yang kita harapkan, yang kita inginkan, pasti akan dikabulkan Allah. Sebagaimana makhluk-makhluk yang lain ketika dia ibadah puasa yang berkualitas. Dan jemaah yang berbahagia, inilah sedikit yang Khatib sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita sekalian sebagai bahan pertemuan kita, terutama di akhir Ramadan ini. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih ditemukan Ramadan yang akan datang. Kita tidak tahu. Anggap aja sekarang ini Ramadan yang terakhir bagi diri kita. Maka kita upayakan supaya ibadah puasa kita ini berkualitas. Mudah-mudahan sedikitnya yang Khatib sampaikan dimanfaat untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.